Yesus menginginkan daku bersinar. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, damai sejahtera yang berasal dari Allah, itulah yang melampaui akal dan pemikiran kamu di dalam Kristus Yesus. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Firman Tuhan pada kita hari ini tertulis dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Allah menguji iman Abraham, dan menjadi tema kita adalah Allah menyediakan. Ada berkat-berkat Tuhan kepada 4 tokoh yang saya sebutkan. Pertama, Abraham diuji Allah iman percayanya ketika dia sudah memiliki Ishak pada usia 100 tahun. Allah berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak kepadaku, bawalah dia ke tanah Moria. Lalu Abraham pergi taat kepada Allah, dia membawa Ishak ke tanah Moria, dan mendekati tempat tersebut Abraham mengambil kayu bakar dan memberikan kepada Ishak untuk membawanya ke tempat pengorbanan tersebut. Dan Abraham membawa pisau dan membawa minyak. Sampai di gunung itu, Abraham membuat perapian, di atasnya ada mezbah. Dia mau mempersembahkan anaknya Ishak di atas mezbah itu. Dia tarik Ishak dan dia angkat naik ke atas mezbah itu. Tetapi ketika Abraham menangkap anaknya Ishak, malaikat di sorga berkata, Abraham, jangan persembahkan anakmu Ishak, tetapi lihat ke belakang, ada seekor anak domba yang tertambat, itulah ambil dan itu persembahkan kepadaku. Jadi persembahan anaknya Ishak itu digantikan oleh persembahan seekor anak domba. Justru karena itu Abraham berkata, memberikan tempat tanah Moria itu dengan kata Allah menyediakan. Yang kedua, Nabi Elia pada saat itu mengalami kekurangan, mengalami kesulitan karena terjadi kekeringan. Lalu Allah berkata kepada Nabi Elia, pergilah ke tepi sungai Kerit dan minumlah air dari sungai tersebut. Tidak persoalan sungai itu bagaimana kebersihannya, bila dibandingkan dengan air minum kita Aqua, jauh lebih sehat air Aqua. Tetapi pada saat itu Nabi Elia tidak protes, tidak bersungut-sungut, tetapi dia minum dari air sungai Kerit itu, dia mencukupkan apa yang ada. Dan pada saat itu juga datang burung gagak menghantarkan makanan pada waktu pagi dan pada waktu petang. Yang perlu kita ketahui, burung gagak itu kehadirannya, kicauannya sering sekali meresahkan masyarakat. Karena kicauannya itu sering sekali pertanda adanya kematian. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, burung yang tidak disukai orang pun bisa menghantarkan berkat kepada orang-orang yang dikasihi Allah. Satu hal yang perlu kita syukuri, teladani dari Nabi Elia itu, dia mensyukuri berkat yang ada pada dia. Saat itu ini juga pada masa pandemik ini, kita bersyukur menikmati berkat-berkat Tuhan yang ada. Kalau tadinya kita minum susu, sekarang minum teh putih, ya syukurilah itu. Tadinya kita bisa makan apel, sekarang makan pepaya atau nenas, ya syukurilah itu. Nah, biarlah berkat yang ada, yang kita miliki, yang kita konsumsi, itu membuat kita sehat dengan pertolongan Tuhan. Yang ketika janda Sarpat itu, dia memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli, tetapi itu dia olah, itu pun bisa mencukupkan segala kebutuhannya. Jadi sedikit cukup, banyak kurang. Nah, keempat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Yesus mengajar di atas bukit, ada 5.000 orang di sana, tidak termasuk ibu-ibu, tidak termasuk anak-anak. Di atas bukit itu jauh dari keramaian, tidak ada toko, tidak ada restoran, tidak ada pajak.
Jadi untuk membeli bahan makanan tidak ada di situ. Masyarakat pada waktu itu kelaparan, tetapi Tuhan mengerti kebutuhan umatnya. Lalu Allah berkata, siapa yang membawa makanan di sini? Ada seorang anak kecil berkata, ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, itu diminta oleh Yesus dan diberkati. Dari 5 roti dan 2 ikan ini didoakan oleh Yesus, maka dari hasil doa itu bisa makan kenyang 5.000 orang, sisa lagi 12 keranjang. Lebih banyak sisanya daripada bahan yang ada tadi. Ini semua terjadi karena mujizat-mujizat Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Mari mengandalkan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan, maka Tuhan menggaransi kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, anak-anak Tuhan itu tidak di belakang, tetapi dia di depan. Anak-anak Tuhan itu tidak peminta-minta, tetapi dia pemberi. Anak Tuhan itu tidak pernah menjadi ekor, tetapi dia menjadi kepala. Anak Tuhan itu naik, tidak pernah turun. Begitulah luar biasanya berkat-berkat Tuhan itu. Ketika Tuhan memang berkenan kepada orang-orang yang dikasihinya. Maka firman Tuhan berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi kamu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau anak-anak di dunia ini banyak mengeluh, banyak dalam kesusahan, anak-anak Tuhan seharusnya banyak bersyukur. Karena ketika kita lepas dari kesulitan, dari pandemik ini, disitulah kita merasakan indahnya, luar biasanya berkat-berkat Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Allah menyediakan apa yang kita butuhkan, tetapi dengan satu hal firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Damai sejahtera yang berasal dari Allah, itulah yang melampaui akal dan pemikiran kamu di dalam Kristus Yesus. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Firman Tuhan pada kita hari ini tertulis dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Allah menguji iman Abraham. Dan menjadi tema kita adalah Allah menyediakan. Ada berkat-berkat Tuhan kepada 4 tokoh yang saya sebutkan. Pertama, Abraham. Abraham diuji Allah iman percayanya ketika dia sudah memiliki Ishak pada usia 100 tahun. Allah berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak kepadaku, bawalah dia ke tanah Moria. Lalu Abraham pergi taat kepada Allah, dia membawa Ishak ke tanah Moria. Dan mendekati tempat tersebut, Abraham mengambil kayu bakar dan memberikan kepada Ishak untuk membawanya ke tempat pengorbanan tersebut. Dan Abraham membawa pisau dan membawa minyak. Sampai di gunung itu, Abraham membuat perapian, di atasnya ada mezbah. Dia mau mempersembahkan anaknya Ishak di atas mezbah itu. Dia tarik Ishak dan dia angkat naik ke atas mezbah itu. Tetapi ketika Abraham menangkap anaknya Ishak, malaikat di sorga berkata, Abraham, jangan persembahkan anakmu Ishak, tetapi lihat ke belakang, ada seekor anak domba yang tertambat, itulah ambil dan itu persembahkan kepadaku. Jadi persembahan anaknya Ishak itu digantikan oleh persembahan seekor anak domba. Justru karena itu Abraham berkata, memberikan tempat tanah Moria itu dengan kata Allah menyediakan. Yang kedua, Nabi Elia. Nabi Elia pada saat itu mengalami kekurangan, mengalami kesulitan karena terjadi kekeringan. Lalu Allah berkata kepada Nabi Elia,
Pergilah ke tepi sungai Kerit dan minumlah air dari sungai tersebut. Tidak persoalan sungai itu bagaimana kebersihannya, bila dibandingkan dengan air minum kita Aqua, jauh lebih sehat air Aqua. Tetapi pada saat itu Nabi Elia tidak protes, tidak bersungut-sungut, tetapi dia minum dari air sungai Kerit itu, dia mencukupkan apa yang ada. Dan pada saat itu juga datang burung gagak menghantarkan makanan pada waktu pagi dan pada waktu petang. Yang perlu kita ketahui, burung gagak itu kehadirannya, kicauannya sering sekali meresahkan masyarakat. Karena kicauannya itu sering sekali pertanda adanya kematian. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, burung yang tidak disukai orang pun bisa menghantarkan berkat kepada orang-orang yang dikasihi Allah. Satu hal yang perlu kita syukuri, teladani dari Nabi Elia itu, dia mensyukuri berkat yang ada pada dia. Saat itu ini juga pada masa pandemik ini, kita bersyukur menikmati berkat-berkat Tuhan yang ada. Kalau tadinya kita minum susu, sekarang minum teh putih, ya syukurilah itu. Tadinya kita bisa makan apel, sekarang makan pepaya atau nenas, ya syukurilah itu. Nah, biarlah berkat yang ada, yang kita miliki, yang kita konsumsi, itu membuat kita sehat dengan pertolongan Tuhan. Yang ketika janda Sarpat itu, dia memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli, tetapi itu dia olah, itu pun bisa mencukupkan segala kebutuhannya. Jadi sedikit cukup, banyak kurang. Nah, keempat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Yesus mengajar di atas bukit, ada 5.000 orang di sana, tidak termasuk ibu-ibu, tidak termasuk anak-anak. Di atas bukit itu jauh dari keramaian, tidak ada toko, tidak ada restoran, tidak ada pajak. Jadi untuk membeli bahan makanan tidak ada di situ. Masyarakat pada waktu itu kelaparan, tetapi Tuhan mengerti kebutuhan umatnya. Lalu Allah berkata, siapa yang membawa makanan di sini? Ada seorang anak kecil berkata, ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, itu diminta oleh Yesus dan diberkati. Dari 5 roti dan 2 ikan ini didoakan oleh Yesus, maka dari hasil doa itu bisa makan kenyang 5.000 orang, sisa lagi 12 keranjang. Lebih banyak sisanya daripada bahan yang ada tadi. Ini semua terjadi karena mujizat-mujizat Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Mari mengandalkan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan, maka Tuhan menggaransi kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, anak-anak Tuhan itu tidak di belakang, tetapi dia di depan. Anak-anak Tuhan itu tidak peminta-minta, tetapi dia pemberi. Anak Tuhan itu tidak pernah menjadi ekor, tetapi dia menjadi kepala. Anak Tuhan itu naik, tidak pernah turun. Begitulah luar biasanya berkat-berkat Tuhan itu. Ketika Tuhan memang berkenan kepada orang-orang yang dikasihinya. Maka firman Tuhan berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi kamu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau anak-anak di dunia ini banyak mengeluh, banyak dalam kesusahan, anak-anak Tuhan seharusnya banyak bersyukur. Karena ketika kita lepas dari kesulitan, dari pandemik ini, disitulah kita merasakan indahnya, luar biasanya berkat-berkat Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Allah menyediakan apa yang kita butuhkan, tetapi dengan satu hal firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dia buka jalan untuk yang tiada jalan, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli
segala persoalan yang kita alami tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dia buka jalan untuk yang tiada jalan, sebab